angin dupa kami. Ujian kami bagaikan dupa yang menaik berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sendiri ya Tuhan. Tuhan bersama kami di waktu kami susah dan duka, di waktu kami senang. Tuhan tetap menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, untuk kami boleh mendengarkan berita firman-Mu yang menguatkan di dalam kehidupan kami. Tuhan pakai hamba-Mu, Tuhan pakai urapi hamba-Mu, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam percobaan berikan kemenangan, yang tertutup jalan buka jalan. Biar firman-Mu menjadi jawaban setiap pribadi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Bila mana ada kuasa iblis, kami ikat, kami patahkan dalam nama Yesus. Keluar dari ruangan ini, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita ada tamu hamba Tuhan, Pendeta Jogi Kiling dari perbatasan Bogor, Bekasi. Dia ini lama bertugas praktek di tempat ini, 3 tahun lebih, 3 tahun setengah barangkali, dan melayani, merintis pelayanan di sana sampai sekarang. Kita akan mendengarkan firman Allah yang disampaikan Pendeta Jogi. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tentu ucapan syukur terima kasih kepada Tuhan yang sudah memimpin saya sehingga ada di tengah sidang jemaat Tuhan tempat ini. Terima kasih juga buat keluarga Om dan Tante Gembala tempat ini yang hari ini memberikan kepercayaan bagi saya untuk melayani Tuhan dan bekerja Tuhan, juga seluruh sidang jemaat Tuhan. Tadi entah kenapa tiba-tiba terlewat ya, saya baru ingat. Ternyata di tahun ini saya tepat 30 tahun sesudah saya praktik di tempat ini. Sebab tahun 93 saya praktik tempat ini. Ini 2003, artinya sudah 30 tahun yang lalu saya ada di tengah-tengah jemaat Tuhan tempat ini. Setelah selesai pendidikan di sekolah Alkitab Cianjur, baru saya ditempatkan di tempat ini pada tahun 93. Baru pertengahan tahun 94 masuk sekolah lagi, dan pertengahan tahun 95 saya praktek sampai dengan tahun 97 di tempat ini. Dan di tahun 97 saya mengawali pelayanan pekerjaan Tuhan, tepatnya di kompleks perumahan Danamon Green Hill, Kelurahan Jatisari, Jatikasih. Seperti kata Bapak Gembala, saya ada di perbatasan ya. Kalau tinggal jalan sebentar sudah ada di Bogor, dan tapi saya masih masuk Bekasi Selatan tepatnya. Dan puji Tuhan, Tuhan percayakan kami mengembalakan di tempat itu saudara. Dan kami dikaruniai Tuhan anak 2 laki-laki semua ya, yang satu usia 23, yang satu usia 17 tahun ya. Puji Tuhan, kami percaya bahwa hanya oleh karena anugerah Tuhan kami boleh ada sampai saat ini di tengah-tengah pekerjaan Tuhan. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu Gembala datang ke tempat ini yang sudah memberikan kepercayaan bagi kami. Puji Tuhan. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur dan bangga karena kalau kita melihat sekeliling kita, saya banyak mempelajari, mengamati bahwa semua yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini rupanya semua ada keistimewaan dan ada pembelajaran yang bisa kita lihat. Entah itu tumbuh-tumbuhan, entah itu hewan, semua memiliki keunggulannya yang di dalamnya ada hal-hal yang kita sebagai umat ciptaan yang paling mulia mengambil
mengambil satu contoh ya, walaupun seandainya kita mengambil contoh di hewan, bukan kita menjadi hewan, tetapi ada nilai-nilai positif yang kita bisa dapat di sana. Dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan, yaitu bagaimana dalam seperti yang saya katakan tadi, salah satu ciptaan Tuhan. Kita belajar dari sifat dari seekor burung yang kita akan pelajari hari ini. Kitab Ayub pasalnya yang ke-39. Kitab Ayub ada beberapa hal yang kita akan lihat dari karakter sifat yang dimiliki oleh burung yang kita akan pelajari. Ada banyak jenis burung, tetapi hari ini saya tertarik, tentu ada hal yang positif yang kita pelajari. Mari kita lihat Kitab Ayub pasal yang ke-39. Kita lihat mulai ayatnya yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Sekali lagi, Kitab Ayub pasal yang ke-39 mulai ayat 30 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Mari saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita akan menghormati pembacaan firman Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Atas perintah muka, Raja Wali terbang membubung dan membuat sarangnya di tempat yang tinggi. Ia diam dan bersarang di bukit batu, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Dari sana ia mengintai mencari mangsa, dari jauh matanya mengamat-amati. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, ini silakan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin yang nanti kita akan pelajari dari sifat karakter dari burung Raja Wali. Saudara, kita tentu mengenal dengan banyak jenis burung ya, yang ada di sekitar kita. Saya kebetulan di perumahan, saya ada di perbatasan perumahan dan perkampungan. Jadi di samping saya itu kalau pas musim panen rambutan, banyak pohon rambutan persis di sekeliling saya, karena saya di komplek ada di perbatasan. Walaupun saya di komplek, tapi sudah di pinggir tembok ya, pinggir tembok komplek. Di sini ada Brian, ya udah sudah beberapa bulan saya berangkat. Di sampingnya banyak pohon rambutan, ya, banyak pohon rambutan. Nah, saudara-saudara, tetapi jenis burung yang kita akan pelajari saat ini adalah jenis burung yang berbeda dan jenis-jenis burung yang lain, yaitu burung Raja Wali. Yang pertama, saya tertarik melihat di sini bahwa Alkitab berkata tempat kediaman, tempat tinggal burung Raja Wali ini adalah di tempat yang sangat tinggi. Alkitab berkata ia diam dan bersarang di bukit, di puncak bukit batu dan di gunung yang sulit didatangi. Saudara-saudara, tentu setiap sifat karakter ini ada nilai yang kita dapat di dalam. Dan nilai ini adalah nilai yang harus kita ikuti. Yaitu apa, saudara? Alkitab berkata tempat tinggal, tempat di mana dia diam, yaitu di puncak gunung. Dan di puncak gunung pun itu tidak sembarang, tapi dia diam di celah-celah batu besar. Jadi Raja Wali, saudara, bukan hanya tinggal di puncak bukit, tetapi dia mencari di mana ada celah-celah batu besar. Di situ dia berdiam. Dan saya terus mengamati, saya terus mempelajari, kenapa ya? Kok sulit sekali? Ya. Artinya bukankah seperti yang saya katakan, bukankah pohon-pohon itu juga ada bagus untuk dia berteduh? Tapi beda, saudara. Sepertinya puncak bukit itu, yang pertama itu adalah tempat yang aman, saudara. Kenapa itu tempat yang aman? Karena Alkitab sendiri yang mengatakan sulit didatangi. Kita tahu bahwa di hutan, di belantara itu banyak sekali binatang-binatang buas. Binatang buas itu mau di hutan, mau dimanapun, itu siapa yang kuat dia yang menang.
Tentu burung Raja Wali menyadari dia hanya seekor burung. Tentu kalau dengan singa dia pasti dia tahu dia kalah dengan singa. Ya. Dia kalah dengan serigala. Dia tahu dia kalah dengan harimau dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, burung Raja Wali mencari tempat yang menurut anggapan dia tentunya ini adalah tempat yang aman. Ini adalah tempat yang tidak mudah dia menjadi mangsa daripada hewan-hewan yang ganas lainnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari burung Raja Wali soal tempat? Kita tahu bersama bahwa di dalam kitab Mazmur 60 Alkitab berkata bahwa Tuhan adalah gunung batu, tempat perlindungan yang aman. Hari-hari ini enggak di kota besar, enggak di desa, di mana saja, bahkan di negara-negara maju apalagi, bahwa kita sedang menghadapi keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Sekali lagi, kita sedang menghadapi situasi keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita melihat di sekeliling kita, kita melihat kejadian demi kejadian, peristiwa demi peristiwa. Tetapi kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan, mencari tempat yang aman, mencari tempat yang tidak mudah dimangsa, tentu kalau kehidupan kita, bahwa pemangsa yang memangsa kita adalah kuasa-kuasa gelap, pekerjaan-pekerjaan iblis yang seringkali memangsa umat-umat Tuhan. Tetapi saudara, kita belajar saat ini kepada burung Raja Wali. Mari, dimanapun kita berada, apakah engkau sedang berpergian, apakah engkau di luar kota karena mungkin pekerjaan, atau mungkin ada bersama dengan anak-anak yang mungkin sudah tinggal di luar kota, bahkan mungkin sampai ke luar negeri sekalipun. Tapi ingat saudara, bahwa tempat yang aman hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya beberapa bulan ini Tuhan memberikan satu tanggung jawab, di mana ada seorang anak Tuhan di Jakarta. Dia minta untuk saya layani dan kami layani. Keluarga anak Tuhan ini baru saja, ibaratnya kalau diibaratkan pertumbuhan anak masih bayi, ya. Doa masih diajar, lagu-lagu pujian itu belum tahu, jadi harus diajar juga untuk puji-pujian. Dan keluarga ini menghadapi memang pergumulan karena mereka sering diganggu oleh kuasa kegelapan. Mungkin kadang-kadang karena meraih dari sebelah, mungkin dia udah tidur, tapi tiba-tiba tengah malam saya harus berdoa. Karena saya ditelepon untuk berdoa. Dan satu waktu ini keluarga mau refreshing, mungkin karena di rumah menurut pengakuan mereka, setiap hari enggak anaknya, enggak istrinya, apalagi istri sering. Dan si bapak ini, kalau bapak kuping, kalau bisa diganggu kuasa kegelapan. Satu waktu mereka belum lama ini, kalau masalah bulan yang lalu, mereka kebetulan mereka punya juga saudara di Australia, yang mereka pergi bersama. Dan dia telepon dari sana, Pak Pendeta, saya pikir saya sudah jauh dari Jakarta, sehingga saya pikir saya tidak ada gangguan lagi. Ternyata saya sudah di sini belum, Pak Pendeta, masih mengalami gangguan. Saya bilang, oh ya Pak, setan itu iblis itu ada di mana-mana. Jadi jangan Bapak pikir dengan Bapak pergi di luar negeri sudah aman, sudah tidak mengalami gangguan. Saya katakan bahwa hanya ada di dalam Tuhan, hanya ada di bukit batu, baru kita aman. Selama kita masih di dunia ini, saudara, tidak ada yang aman. Saudara mau kemana, saudara? Tolong sampaikan kepada saya di tempat ini yang aman. Tidak ada lagi, saudara. Termasuk di negara, termasuk di daerah ini, saudara. Istilahnya dimanapun, saudara, tidak ada yang aman. Dan kita belajar kepada burung Raja Wali bahwa tempat yang aman ada di puncak bukit batu. Saya teringat dengan bangsa Israel ketika mereka berhadapan dengan bangsa Amalek. Dan pada waktu itu, saudara, Musa dan Yosua melihat situasi cukup berat. Musa melihat ini, waduh, ini tidak main-main.
Ini adalah tantangan yang berat yang harus mereka hadapi. Orang-orang Amalek juga diperhitungkan cukup kuat. Tapi kalau kita membaca dalam Alkitab, ketika mereka berhadapan dengan orang Amalek, mereka membuat strategi yang baru. Ya. Mungkin kalau biasanya berhadapan dengan bangsa-bangsa yang lain, bangsa Ai dan lain sebagainya, mereka berhadapan muka dengan muka. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan bangsa Amalek, mereka rubah, ya, strategi perang mereka diubah. Mereka ubah menjadi dua bagian. Yosua angkat senjata, memimpin para tentara-tentara Israel yang sudah dilatih untuk berperang. Tetapi Alkitab berkata, Musa, Harun dan Hur, mereka naik ke puncak bukit. Karena di puncak bukit itu mereka datang berhadapan dengan Tuhan. Di puncak bukit itu mereka datang berseru kepada Tuhan. Saudara, puncak bukit batu juga adalah menggambarkan persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan kata lain, tempat yang aman adalah di tempat di mana kita datang bersekutu dengan Tuhan. Hari ini saudara berbahagia karena saudara ada di tempat yang sangat tepat dengan keadaan-keadaan sekarang. Saudara tidak ada di tempat yang salah saat ini. Saudara ada di tempat yang sangat tepat karena tempat ini adalah menggambarkan puncak bukit batu di mana Tuhan ada di tempat ini. Tuhan hadir di tempat ini dan Tuhan yang sama memberikan engkau pertolongan. Dan Alkitab berkata, sulit didatangi kalau kita selalu ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Iblis pun enggan, iblis pun sungkan kepada kita karena sedikit-sedikit yang terucap dalam mulut kita dalam nama Yesus. Persoalan kecil dalam nama Yesus, persoalan kecil dalam nama Yesus, iblis sungkan. Tapi ketika kita jauh dari Tuhan, saya percaya yang keluar di mulut kita bukan dalam nama Yesus, tetapi ya maaf, kata-kata yang seperti itu, ngomong sial lah, ini dan begitu, mulai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak lagi membangkitkan semangat itu. Tetapi ketika kita ada di bukit batu, yang adalah gambaran persekutuan kita dengan Tuhan, maka di sana kita akan mengalami satu kekuatan dan kita akan mengalami perlindungan. Bukankah Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada Tuhan keselamatan. Dan saudara-saudara, kita lanjut. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-32. Dari sana ia mengintai, mencari mangsa. Dari jauh matanya mengamat-amati. Saudara-saudara dalam dikasih dalam Tuhan, ketika kita ada di puncak bukit batu, ketika kita ada dalam persekutuan dengan Tuhan, itu tandanya kita sedang berjaga-jaga. Tuhan Yesus pernah ingatkan murid-muridnya, berdoalah, berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Tuhan ingatkan pada waktu di Taman Getsemani. Tuhan ingatkan, berjaga-jagalah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Saya percaya kalau kita tempat tinggal kita ada di bukit batu, maka kita akan walaupun ada cobaan, walaupun ada persoalan, tapi yang ada itu kita mengalami kemenangan. Sebab apa? Ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Sebab apa? Tempat kita adalah tempat yang tinggi, tempat yang sulit didatangi. Memang benar, saudara. Coba perhatikan jemaat Tuhan di mana saja ya. Saya tidak berbicara hanya jemaat di tempat ini ya. Jemaat di mana saja, anak Tuhan di mana saja. Kalau jauh dari Tuhan, coba lihat, banyak masalahnya, banyak ini dan pokoknya ada saja. Mengalami keterpurukan, mengalami saudara. Itu salah satu ciri-ciri
orang kalau jauh dari persekutuan dengan Tuhan, banyak saja. Ada seorang ibu jemaat yang kami layani. Ini saudara, saya agak bingung juga menghadapi. Sebetulnya sudah usia yang sudah lanjut juga, karena sudah kurang lebih sudah 60-an. Tetapi saudara, kebetulan suaminya sudah dipanggil Tuhan. Suaminya paling setia. Beliau yang salah satu mendukung saya dari awal. Namanya Ibu. Dia asli. Saya tanya ke bapak ini waktu dia masih hidup. Saya tanya, bapak keturunan, maksudnya asal mana? Dia bilang dia bercampur ya. Ada apa namanya? Ada Betawinya, ada kalau nggak salah orang tuanya masih juga ada keturunan Cina-nya katanya. Tapi dia terlahir sebetulnya dia Muslim. Tetapi ketika dia bertumbuh dewasa, dia mungkin entah gimana dia dari sekolah dia tertarik, akhirnya dia kenal Tuhan. Dan bapak ini saudara sangat setia. Hanya satu-satunya jemaat yang datang sebelum jam ibadah. Kalau ibadahnya misalnya jam 9, setengah 9 sudah. Kalau sore jam ibadah kami jam 5, setengah 5 sudah. Kalau doa malam jam 7, setengah 7 sudah. Pokoknya begitu terus sampai dia dipanggil oleh Tuhan. Bahkan terakhir saya ingat, bapak ini kami ada doa semalam waktu itu saya ingat. Sebetulnya bapak ini kondisi tubuhnya nggak baik-baik saja keadaannya. Artinya dalam keadaan sedang mengalami gangguan kesehatan. Sore-sore sebetulnya dari telepon, Pak Gembala, saya sepertinya tidak bisa duduk karena kondisi saya. Tapi nantilah bagaimana. Dikit lagi dia punya istri yang telepon. Ya Pak, karena istrinya bisa terima aku. Saya juga ikut ya Pak, tidak bisa itu. Saudara, saudara, tahu saudara. Tiba-tiba saya lagi siap-siap, teriak di pintu depan. Shalom, suaranya gede. Wah, saya kenal ini suara. Bukan yang gaya saya. Tapi saudara-saudara, memang kerinduan Bapak ini luar biasa. Bahkan dia dipanggil Tuhan sangat luar biasa. Memang dia sempat saja. Tapi di saat dia dipanggil, dia dalam keadaan hidup. Sudah sempat dirawat cukup, ya ada kali ya hampir sebulan dia dirawat di rumah sakit. Bahkan sudah sangat kritis waktu itu. Bahkan saya berdoa waktu itu, udah Tuhan buat yang terbaik. Tuhan masih kesempatan pulang rumah sudah membaik. Dan pas kejadian dia bilang sama istrinya, itu siang-siang, ayo kita doa. Papi mau tidur tapi doa dulu. Dia panggil istrinya, dia memberikan ciri-ciri yang istrinya nggak sudah. Ya tumben katanya ya kalau nggak salah saling cuma katanya ngomong sangat baik ya. Dan waktu istrinya keluar kamar dia sempat kayak di antara ngeledek tadi gitu saudara. Saya mau tidur dia jangan. Benar sudah. Istrinya pergi nyuci ini kata istrinya. Sudah sore biasanya ada jadwal di rumah. Datang anak kami di rumah tuh. Tolong ini dia jangan mama. Jangan saya kasihan. Kan bapak kita baru bisa mau tidur. Kemana dia agak susah tidur. Jadi di kurang lebih setengah jam. Cepat. Ini udah mau terlambat jam kasih obatnya. Akhirnya dipaksakan karena sudah lewat jam minum obat. Ketika dibangunkan saudara, pada waktu itu bapak itu sudah tidak ada. Dan mukanya sama tidak ada beban. Sebab saya datang waktu saya bantu mandiin karena begitu ketahuan ini langsung ditemu. Tapi udah nangis. Ada dua ini nangis sampai waktu itu saya sana. Dan puji Tuhan, hari dia meninggal, hari di mana kami mau beribadah. Artinya ibadah itu harus dipindahkan di rumah. Dan saya senang sekali, walaupun juga bersusah hati sebetulnya saudara ya, karena ini bapak yang boleh saya katakan itu yang dari awal menopang saya dalam banyak hal, dalam doa, dalam apa saja, ya. Dan tidak aneh-aneh, ya. Inilah jemaat satu-satunya yang menurut saya sejak dia jadi jemaat sampai dia dipanggil Tuhan tidak pernah aneh-aneh. Ya. Kalau menurut pengalaman saya, dia punya tanduk nggak pernah keluar sampai dia dipanggil Tuhan. Maka saya sangat kehilangan sekali waktu itu. Sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu dia dipanggil Tuhan. Saya merasa kehilangan sekali. Ya. Saya sebetulnya waktu itu saya bukan menangis karena dia dipanggil Tuhan, tapi saya menangis karena Tuhan siapa lagi yang
mendukung saya. Memang jemaat lain dukung, tapi belum ada yang seperti Bapak ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia dipanggil Tuhan dalam keadaan dia tetap tinggal di bukit batu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat yang berikut, yaitu di dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-32, poin yang berikut mengenai burung Raja Wali. Ulangan 32 dan kita akan lihat ayatnya yang ke-11. Ulangan 32 ayat 11. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas keempatnya. Kita lihat poin yang berikut. Ada keunikan yang dimiliki oleh burung Raja Wali. Jadi burung Raja Wali ini induk, kalau dia melihat anak-anaknya, anak-anak burung ini sudah mulai tumbuh bulu di sayap, artinya sudah harus mau terbang. Dan ketika dia perhatikan ini anak-anak burung tidak ada inisiatif untuk mau terbang, walaupun sudah mulai tumbuh bulu di dalam sayapnya dan tidak ada inisiatif terbang, maka si induk ini dia membongkar itu sarang. Saudara, mungkin sepintas kita katakan ini induk dan tegaan, kok anak-anak burung yang lagi nyaman, yang lagi enak-enak di sarang kok dibongkar? Apa baiknya di sini? Apa hebatnya di sini? Sarang anaknya kok dibongkar, kenyamanan anaknya kok diporak-porandakan. Itu sepintas kita melihatnya begitu. Tapi nanti kita akan melihat dampak dari dibongkarnya sarang itu, baru kita mengerti, oh ini toh maksud. Karena begini saudara, anak-anak burung Raja Wali ini selama sarang tempat tinggal tidak dibongkar, dia sudah nyaman di sarang. Dia tidak mau belajar, walaupun sudah waktunya dia harus terbang. Pasti sudah ada. Apa hubungannya dengan kita? Itu kan burung, kita kenapa? Saudara percaya atau tidak? Saudara memahami atau tidak? Seringkali Tuhan itu bertindak seperti induk burung Raja Wali. Artinya apa? Tidak sedikit kadang-kadang kita sebagai anak-anak Tuhan sudah nyaman dengan kondisi kita, sudah nyaman dengan keadaan kita. Saya mau begini aja, saya mau nyaman dengan yang sekarang. Udah, yang penting ikut Tuhan. Udah nyaman saya dengan begini. Udah, yang penting tadi hari ini juga. Yang lain udah. Yang penting saya sudah nyaman dengan ini. Saudara, kadang-kadang Tuhan harus membongkar kenyamanan kita untuk kita menjadi dewasa dalam Tuhan. Tuhan bongkar keenakan yang selama ini kita nikmati. Untuk apa? Supaya kita belajar bersama dengan Tuhan, belajar terbang, belajar dewasa, belajar menyikapi keadaan, menyikapi lingkungan. Tentu belajar dengan Tuhan. Bukankah Tuhan berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu kondisi kenyamanan apa yang sedang Tuhan bongkar kepada saudara. Saya tidak tahu saudara. Ya, saya mah yang penting usaha jalan, dah. Setiap yang penting ada bukan ibadah, dah. Cukup situ aja. Kita hanya berpikir dengan kondisi yang nyaman itu sudah. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak mau kita menjadi anak Tuhan yang hanya segitu-segitu saja. Tuhan mau kita bagaikan burung Raja Wali yang naik terbang tinggi untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Tuhan tidak mau jemaat GPD Kadakau di tempat ini menjadi jemaat Tuhan yang hanya rutinitas segitu-segitu saja,
begitu-begitu saja. Tapi Tuhan mau ada hal-hal yang luar biasa yang ingin Tuhan perlihatkan, yang ingin Tuhan nyatakan di tengah-tengah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Caranya apa? Seringkali Tuhan harus membongkar kenyamanan kita, saudara. Kita harus keluar dari zona nyaman kita. Haleluya. Memang seringkali, saudara, kalau kita sudah merasa nyaman, ya kita pasti keluarkan akhlak di sini saja. Ya. Tadi malam sebelum tidur, respon di tempat ini, Bapak Kepala bincang-bincang di meja makan, bagaimana pelayanan, menanyakan bagaimana. Ya, saya menyampaikan apa yang saya lakukan, menyampaikan apa yang saya kerjakan selama ini, dan saya mengatakan saya akan belajar dari apa yang Om dan Tante tanamkan semenjak saya bekerja di tempat ini 30 tahun yang lalu. Saya katakan banyak hal yang saya belajar, banyak hal yang saya dapat. Walaupun mungkin waktu itu saya belum mengerti, walaupun mungkin waktu itu belum menerima. Namanya berproses. Ya, biasanya begitu sudah. Di mana-mana kalau lagi proses belum paham, tapi ketika ada di ladang Tuhan, ketika ada di pekerjaan Tuhan, baru ingat sudah. Wah, ternyata apa yang selama ini yang ditanamkan kepada kami sebagai pada waktu itu status sebagai pekerja, rupanya kami akan melihat, mengalami di kondisi pelayanan kami. Haleluya. Dan karena waktu itu Tante saya Jim berkata jangan lewat jam 7 kan ada doa. Saya berusaha cepat, tapi saya kebetulan saya nggak mau telat karena ada doa semalam di rumah. Oh iya, puji Tuhan. Saya dipercayakan Tuhan untuk memimpin. Saya menamakan doa itu doa hamba-hamba Tuhan sehari, doa semalam. Dan puji Tuhan, di sana juga ada orang rohani yang juga masih teman-teman Om ya. Ada Om Yusuf Surya, ada Om Adrian Saloso, itu masih teman-teman Om ya, yang juga ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Kurang lebih ada 20-an hamba-hamba Tuhan hari Jumat kemarin di tempat kami berdoa. Ya. Puji Tuhan. Karena apa, saudara? Kami sadar sebagai hamba-hamba Tuhan, kami sadar kami harus tinggalkan zona nyaman. Bahkan saya bilang sama ada Om Adrian, saya malu kalau melihat sama Om saudara tua, kami masih tergolong muda. Kalau kami kalah sama Om, saya ini kalau kami yang muda-muda kalah sama Om, ya, saya harus mengakui itu saja. Dan Om itu hanya mengatakan ya kita semua sama-sama. Ya. Artinya apa, saudara? Karena kami juga menyadari seperti firman Tuhan ini harus dibongkar sarang daripada burung raja wali, zona nyaman kita yang mungkin tadinya pengen tidur, tapi harus dibongkar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat lagi ayatnya. Laksana raja wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atasnya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepala. Jadi begini, saudara, ketika anak burung raja wali itu mulai terbang, otomatis kan dia baru belajar, saudara. Artinya dia mengalami kadang-kadang dia jatuh. Tetapi Alkitab berkata, pada waktu anak burung raja wali itu mau jatuh, dengan sikap induk raja wali langsung turun ke bawah. Untuk apa? Alkitab berkata menampung seekor dan seekor, terus ditampung di atas kepala. Sama dengan kita. Saya tidak mengatakan bahwa menjadi anak Tuhan begitu naik-naik terus, tidak, saudara. Ada kadang-kadang yang kita sebut dengan istilah ada jatuh bangun. Tapi kalau jatuh bangunnya kita dalam pengiringan kita Tuhan, ada bersama dengan Tuhan, walaupun kadang-kadang kelemahan manusia kita itu ada, sehingga kita kadang-kadang terpeleset mungkin, agak jatuh sendiri, tapi ada tangan Tuhan. Bukankah ada ayat yang pujian? Sebab Tuhan menopang kami. Tuhan menopang kita. Di saat kita mulai belajar bertumbuh bersama dengan Tuhan, belajar menjadi dewasa di dalam Tuhan, kadang-kadang kita belum siap. Mungkin dipercayakan
oleh Bapak Gembala sebagai bagian ini. Aduh, saya belum terbiasa. Aduh, saya enggak ini. Mungkin sepertinya kita mau ibarat burung itu tadi mau terbang, kayaknya saya mau jatuh nggak bisa. Tapi kalau kita mau keluar dari sana, kalau kita mau belajar mengandalkan Tuhan, ada hidup kerajawan yang terus siap untuk menolong kita sama dengan Tuhan. Ada Tuhan yang setiap saat selalu siap menolong saya dan saudara. Memang kita tidak pungkiri sebagai manusia, tidak ada yang orang di dunia ini manusia super, tidak ada. Cuma istilahnya orang yang Superman, tapi tidak ada Superman yang sebenarnya di dunia ini. Yang artinya setiap manusia di dunia ini ada kelemahan. Ya kecuali Tuhan. Namanya manusia di dunia ini semua ada kelemahan. Oleh sebab itu, karena kita menyadari kita lemah, kita butuh Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas gempanya. Tuhan akan mendukung kita. Tuhan akan memampukan kita di saat kita mengalami mungkin kejatuhan. Karena ada kejatuhan itu karena kelemahan kita. Seperti yang saya katakan tadi, tidak ada manusia yang super. Kita semua ada kelemahan. Tapi ingat, di balik kelemahan kita ada tangan Tuhan yang hebat. Ada tangan Tuhan yang ajaib. Ada tangan Tuhan yang selalu siap untuk menopang saya dan saudara. Haleluya. Kita lihat poin yang berikut. Mas Guru Raja Wali, kita lihat dalam kitab Yesaya. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Perhatikan ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dalam terjemahan lain, orang yang mengandalkan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang poin yang berikut, kehebatan burung raja wali terletak pada sayapnya. Mungkin sudah berkata, oh iya, yang namanya burung pasti punya sayap. Ada burung yang lebih besar dari raja wali, tapi sayapnya tidak sama dengan raja wali. Sekali lagi, ada burung lebih besar badannya dari raja wali, tetapi sayapnya beda dengan raja wali. Burung raja wali memang dia juga tergolong burung yang besar dan burung kecil. Tetapi kehebatan yang ada pada burung raja wali yaitu bentangan sayapnya yang cukup panjang dan cukup kuat. Bentangan sayapnya itu, kalau dia bentangkan serentangnya itu lebar sekali. Dan sudah, disinilah selain beberapa hal yang saya sudah katakan yang di awal tadi, tapi di sini letak kehebatan dari burung raja wali. Nah, kita tahu bahwa ini menggambarkan bukan situasi yang ada di negara kita, tapi keadaan yang digambarkan di sini adalah situasi alam, kondisi yang ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah itu selalu ada yang namanya badai. Di sana banyak padang gurun dan selalu ada badai di kawasan Timur Tengah. Nah, burung raja wali ini sudah memiliki keistimewaan dalam menghadapi keadaan ini. Saya kasih contoh. Ya, ini
Dan di sini di mana badai sedang berputar, dan ini burung raja wali. Jadi badai di atas, ini burung raja wali. Dan kalau badai itu mulai datang, ini burung raja wali dia sudah siap. Dia membentangkan sayapnya selebar-lebarnya, dan dia sedang menanti-nanti badai kalau datang. Dia sudah siap kalau badai itu datang. Dia sudah bentangkan sayapnya selebar mungkin, dan dia sudah siap. Ketika badai itu datang, seperti tiupan badai, baru dia tambah siap. Dan pada saat ketika dia bentangkan, dia mulai dia mulai terbang terus sampai menembus di mana badai itu ada. Seperti ini gambaran. Seringkali orang selalu menyimpulkan badai itu berbicara pergumulan, kesulitan, masalah, hal-hal yang tidak baik. Selalu dihubungkan seperti itu. Bicara tekanan. Yang saya ingin sampaikan saat ini begini. Kalau kita menghadapi keadaan itu, saudara, jangan sampai kita di bawah tekanan badai itu. Di bawah. Kita harus berusaha supaya naik dan mengatasi badai itu, supaya kita ada di atas permukaan badai. Kita tidak di bawah tekanan badai. Karena tidak enak, saudara, kalau kita terus-terus di bawah tekanan badai. Kita tidak mengalami itu yang diistilahkan kemenangan itu, saudara. Dan saudara, sayap burung raja wali juga digambarkan sebagai kekuatan kuasa Roh Kudus. Akhir zaman ini gereja membutuhkan yang namanya Roh Kudus dan sangat perlu. Sekali lagi, akhir-akhir ini, saudara, walaupun juga memang ada gereja-gereja tertentu yang saya tahu, aliran tertentu yang sepertinya tidak mementingkan hal itu. Mereka hanya mementingkan dengan seremonial dan lain sebagainya, musik dan lain sebagainya. Tetapi saudara, bagi kita sebagai orang-orang percaya, kita sangat membutuhkan yang namanya kuasa Roh Kudus. Kami hamba-hamba Tuhan, siapapun dia, mulai dari yang termuda sampai yang sudah sepuh sekalipun, kami sangat menyadari kalau kami tetap eksis dalam pelayanan. Kami sadar itu bukan karena kami hebat, itu bukan karena kami mampu, tetapi itu karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk terbang naik tinggi. Kalau ada beberapa kuasa Roh Kudus, saya tidak katakan Tuhan tidak pakai orang pintar. Tidak, saudara. Salah juga kalau kita katakan itu. Tuhan tidak pakai. Tuhan pakai. Tapi Tuhan akan lebih memakai kita kalau kita disertai dengan urapan Allah itu. Haleluya. Saudara-saudara, di Jawa Barat ini saya ada di salah satu wilayah yang mungkin kalau disurvei di Jawa Barat yang paling banyak di ini baru di satu wilayah saya kebetulan. Saya itu kalau tidak salah saya itu ada 5 yang bergelar doktor, ya, dan juga tahu semua itu. Ada 5, itu di wilayah. Tapi saya mau katakan, kan juga saya lihat, itu bukan jadinya orang pintar bagus. Saya panggil orang pintar gak bagus. Tapi untuk pelayanan, untuk pekerjaan Tuhan, pintar tidak cukup. Tapi kita harus diperlengkapi dengan kuasa. Karena itulah yang memampukan kita melewati setiap badai-badai persoalan, melewati pergumulan demi pergumulan. Karena sayap itu, kekuatan sayap itu adalah berbicara tentang kekuatan kuasa Roh Kudus. Maka ada pujian dengan kuasa Roh Kudus dan seterusnya. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita akan terbang, kita akan naik. Dengan kekuatan kuasa Roh Kudus kita akan menghadapi segala-galanya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, dari awal sampai selesai pujian tadi, saya selalu menikmati hadirat Allah. Saya rasa berapa terus mengalir, pujian demi pujian, penyembahan demi pujian, terus mengalir urapan Allah itu. Karena itu penting dalam gereja. Gereja akan hidup kalau ada urapan. Gereja akan hidup kalau ada kuasa.
Gereja itu mati kalau kuasa itu tidak ada lagi. Gereja itu mati kalau Roh Kudus tidak ada lagi. Sebab itulah kekuatan kita. Apalagi saudara, di hari-hari ke depan, seperti yang saya katakan tadi, bahwa hari-hari ke depan tidak akan lebih baik bagi saudara. Tetapi saya mau kasih jaminan, kalau engkau punya yang namanya Roh Kudus, engkau mampu melewati semuanya. Kita mampu melewati semuanya. Kita bagaikan burung-burung Raja Wali. Keadaan apapun tidak menjadi kendala bagi kita. Situasi apapun di lingkungan kita tidak menjadi kendala bagi kita. Kenapa? Kita tahu ada Roh Kudus yang sertai kita. Kita tahu ada kuasa Tuhan yang selalu sertai kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan tempat ini bukan lagi menjadi jemaat menjadi bayi-bayi Tuhan, tetapi mau menjadi jemaat dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu saudara, kalau satu saat Tuhan izinkan membongkar zona nyaman, jangan engkau protes. Katakan, Tuhan mampukan saya untuk saya belajar naik, mampukan saya untuk saya belajar terbang lebih tinggi lagi Tuhan. Kalau Tuhan membongkar zona nyaman, itu tandanya Tuhan mau perlengkapi engkau. Itu tandanya Tuhan mau pakai engkau lebih lagi. Bukan seperti yang sekarang, tapi akan lebih lagi. Tapi dengan catatan, relakan kalau Tuhan harus bongkar zona nyaman yang selama ini kita sudah nyaman dengan hal ini. Dan yang terpenting juga saudara, hal ini poin yang terakhir saudara, biarlah kuasa Roh Kudus. Di sini dikatakan begini, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Perhatikan, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya saudara, kalau kita ada penyertaan Tuhan, ada penyertaan Roh Kudus, kondisi apapun tidak membuat kita lelah, kondisi apapun tidak membuat kita capek. Kenapa? Alkitab katakan, kalau kita seperti Raja Wali, maka kita tidak akan mengalami hal-hal yang sulit seperti mungkin dialami oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena ada kuasa Tuhan yang sertai. Oleh sebab itu, pada hari pesan firman Tuhan, belajarlah kepada burung Raja Wali. Sifat karakter yang dimiliki oleh burung Raja Wali sangat cocok untuk kita belajar, sangat cocok untuk kita mengambil hal-hal yang positif yang ada pada sifat dan karakter saudara. Karena itu juga menggambarkan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Tinggal di puncak bukit itu hal yang penting di hari-hari. Dalam hiduplah selalu dalam persekutuan dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan nggak harus kita menghadiri ibadat KKR, ibadah yang besar. Mungkin engkau hanya membuat di keluargamu. Buatlah itu. Buatlah persekutuan, berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Buatlah itu saudara. Karena di situ kita akan dikuatkan. Di situ iman kita akan terus dibangun. Iman kita akan terus termotivasi untuk kita semakin lebih dekat dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata bahwa tempat itu adalah tempat yang aman. Dan puji Tuhan, saya percaya biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh datang kepada kita untuk memberikan kita kekuatan iman supaya kita belajar kepada burung Raja Wali seperti yang sudah kita baca, bahwa ada banyak hal positif yang memang kita harus menilai, kita harus belajar, dan biarlah hal itu mendatangkan berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kebenaran firman Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Dan pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saudara. Memang seringkali kita salah paham, kita salah mengerti dengan cara dari Tuhan. Ini seringkali yang membuat kita satu waktu kecewa, satu waktu kita bersungut-sungut, satu waktu kita dapati kenapa saya hidup
saya begini, baru enak sedikit, lalu ada tantangan, baru senang sedikit, ada goncangan dalam kehidupan ini. Tapi kita sudah dengar firman Tuhan, cara Allah memperlakukan kita seperti cara daripada induk Raja Wali memelihara anak untuk bisa mendapatkan telur saja dari burung Raja Wali. Tidak semudah untuk membayangkan, untuk bisa menetaskan dan menjadi anak burung Raja Wali, itu pun tidak mudah. Dan pada waktu anak Raja Wali itu sudah mulai ada kehidupan, lalu akan diberi makan saban hari oleh induknya, sampai induk itu melihat anak-anaknya sudah makin kuat, sudah makin bulunya, sayapnya sudah makin mengembang. Tapi induk Raja Wali ingin sekali anaknya akan menjadi seperti dia. Induk Raja Wali ingin melihat anaknya akan makin kuat. Makanya kalau tadi sudah kita ikuti, dia lihat anak-anaknya itu, wah enak banget. Kamu tinggal makan, menerima berkat Tuhan. Ya segalanya diprotek oleh induk Raja Wali. Oh tidak, aku goyangkan ini sana. Saya pernah lihat itu di salah satu televisi. Induknya betul-betul goyangkan, dia cabut itu, dipatuk semua itu carang-carang, dibuang-buang. Dan wow, luar biasa. Ternyata itu ditulis di dalam Alkitab. Dan itu luar biasa. Tuhan tidak mau kita memiliki suatu sifat, suatu karakter, suatu keadaan yang sudah seperti tadi dikatakan, sudah enak hidupnya. Saya sudah ditolong Tuhan, saya sudah diberkati oleh Tuhan. Dulu saya tidak seperti ini, sekarang saya sudah seperti ini. Dan seringkali kita setelah sudah berada dalam kondisi seperti itu, tanpa sadar kita mulai lemah, tanpa sadar kita sudah mulai melupakan Tuhan, tidak lagi serius sama Tuhan, tidak lagi sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya bersyukur saudara, firman Allah ini saya juga luar biasa. Begitu banyak cara Tuhan untuk bisa membuat kita tetap standby di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan punya banyak cara. Saudara pikir dengan anaknya kami sakit Margaret sejak berapa tahun lalu? Wow, itu luar biasa, itu tekanan. Cuma saya tidak munculkan pada dalam hati. Waduh, dan saya bukan tidak berdoa, saya berdoa siang malam saya berdoa. Tapi kondisinya begini. Lalu saya dengar, oh Tuhan, Tuhan ingin saya tidak ada di zona nyaman. Tuhan goncangkan supaya apa? Terus memandang kepada Tuhan, terus tinggal di bukit batu, terus berseru, terus berdoa, terus berharap, terus bersandar sama Tuhan. Mungkin batin kita begitu tertekan, tapi di satu sisi ada kekuatan yang baru yang Tuhan selalu berikan dalam kehidupan kita. Setiap kita bapak ibu pemuda pemudi remaja, Tuhan tahu situasi, Tuhan tahu keadaan kita. Dan kalau kita diizinkan ada goncangan dalam hidup kita, jangan kita menjadi marah, jangan kita kecewa, lalu kita mulai hitung-hitungan sama Tuhan. Wah Tuhan, saya sudah begini, saya sudah begitu. Oh Tuhan, kenapa saya harus begini? Tidak, kita kembali ke diri kita, berurusan dengan Tuhan. Kalau
izinkan itu terjadi dalam diri kita, itu ada maksud daripada Tuhan. Dia goncangkan kita supaya apa? Supaya kita terus melihat Tuhan, terus bersekutu dengan Tuhan, tinggal di gunung batu yang luar biasa dasarnya alam kita. Maka akan membuat apa? Rohani kita tidak saja stabil aja itu sudah hebat, tapi rohani kita akan kuat. Kita tidak mudah lemah, kita tidak mudah cengeng, rohani kita kuat, sehingga kita temukan luar biasa. Sebab hidup kita di dunia ini cuma sementara. Yang menjadi fokus kita jauh ke depan, yaitu kota Yerusalem baru yang Tuhan sediakan. Maka itu sebabnya Tuhan punya banyak cara. Kalau ada di sini yang mungkin sedang mendapat goncangan, kalau ada di sini mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ada masalah yang datang, pertama ujilah diri kita dulu. Tapi yang lebih penting kita berkata, Tuhan, kalau Engkau izinkan hal ini terjadi, ini tidak membuat saya lemah, ini tidak membuat saya kecewa, ini tidak membuat saya putus asa, tapi ini saya akan makin berpegang kepada Tuhan, makin berharap sama Tuhan. Sebab Alkitab katakan dalam Yesaya 40, orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berharap-harap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Oh haleluya, tekanan sehebat apapun, terus kita berharap siang dan malam, kita terus diberi kekuatan yang baru, kekuatan yang baru, kekuatan yang baru. Lalu dikatakan mereka laksana burung Raja Bali yang terbang tinggi dan tidak akan merasa lelah dan tidak akan merasa penat. Bukan fisik yang penat, bukan tubuh yang capek, tapi batin kita makin kuat di dalam Tuhan. Rohani kita makin kuat di dalam Tuhan. Oh haleluya. Dan kita akan melihat pertolongan demi pertolongan Allah, kuasa Allah, dan mengalir terus dalam kehidupan kita. Di dunia ini Alkitab katakan kita cuma menumpang, kita cuma sementara. Nah yang namanya menumpang, satu waktu kita juga akan diangkat oleh Tuhan. Makanya perbaiki rohani kita. Terus kita berkata, Tuhan, inilah aku patuh, aku tunduk, aku taat, aku setia, aku mengasihi Tuhan sampai kapanpun Tuhan menolong kita. Tuhan berkati kita masuk di dalam doa. Haleluya. Oh
mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan selalu bersandar